Kita akan bicara tentang tokoh-tokoh dalam psikologi perkembangan. Sigmund Freud yang terkenal dengan perkembangan psikoseksualnya. Beliau membagi perkembangan psikoseksual dalam beberapa tahapan. Pertama dinamakannya adalah tahapan oral antara usia 0 sampai 1,5 tahun, di mana pemuasan individu berorientasi pada area mulut atau sucking dan feeding. Kemudian tahapan yang kedua menurut Sigmund Freud disebut dengan anal, antara 1 sampai 1,5 tahun sampai 3 tahun, di mana pemuasannya pada daerah anal atau toilet training. Tahapan yang ketiga dikenal dengan palik, ada di antara usia 3 sampai 6 tahun, di mana pemuasannya terletak pada alat kelamin. Yang keempat adalah latensi, usia 6 sampai dengan puber, di mana di sini periodenya relatif tenang dibandingkan periode lain yang diarahkan pada aktivitas intelektual dan eksplorasi sosial. Tahapan yang kelima dinamakan dengan tahapan genital, ada di antara masa puber sampai masa dewasa. Dorongan seksual pada masa ini atau dikenal dengan saat-saat masa palik itu timbul kembali dan menyalurkannya pada banyak aktivitas pada masa-masa aktivitas seksual dewasa tentunya. Halo teman-teman semua, sebelum melanjutkan belajar, terima kasih sudah menonton video ini di YouTube Tia Rahmania. Saya, Tia Rahmania, psikolog, akan membagikan materi pembelajaran psikologi untuk kamu bisa pahami dengan mudah tentunya, dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa like, comment, and share. Tokoh yang berikutnya adalah Erik Erikson yang dikenal dengan perkembangan psikososial. Erik Erikson membagi tahapan itu pada 8 tahapan. Yang pertama adalah basic trust versus mistrust. Ada di usia 0 sampai 1 sampai 1,5 tahun. Di mana di sini diharapkan individu merasakan dunia sebagai tempat yang aman, tapi bisa juga dunia bukanlah tempat yang aman sehingga yang muncul adalah perasaan tidak percaya. Yang kedua adalah tahapan otonomi versus shame and doubt. Di tahapan ini ada pada periode usia 1 sampai 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Dalam hal ini, di tahapan ini, kemandirian dan self-sufficiency melalui dengan shame and doubt. Jadi ada di rentang antara itu. Ya, sehingga kalau misalnya seorang individu di usia-usia ini pada tahapan otonomi versus shame and doubt, kalau dia mampu melewatinya maka dia akan merasakan menjadi seorang yang individu yang otonom. Tapi kalau dia tidak bisa melewatinya maka yang timbul adalah individu yang shame, doubt, malu, ragu, dan sebagainya. Yang ketiga, tahapannya adalah inisiatif versus guilt. Ada di usia 3 sampai 6 tahun. Di sini, inisiatif timbul untuk mencoba aktivitas baru dari seorang individu. Dan kalau misalnya dia mampu, maka yang muncul adalah perasaan inisiatif tanpa adanya rasa bersalah. Tapi kalau dia tidak mampu untuk melewatinya, yang timbul adalah perasaan bersalah. Yang keempat adalah tahapan industry versus inferiority di usia 6 sampai dengan puber. Di mana di dalam tahapan ini individu belajar keterampilan budaya dan dia juga menghadapi perasaan-perasaan tidak mampu. Kalau dia mampu untuk melewatinya, yang muncul adalah muncul kondisi industri, mampu berkreasi, atau kemudian kalau tidak bisa melewati masa ini, yang muncul adalah perasaan tidak percaya diri atau inferiority. Yang kelima, tahapan identity versus identity confusion. Ini ada di masa-masa puber hingga dewasa awal. Nah, di tahapan inilah individu menentukan sense of self. Who am I? Siapa saya? Atau apakah dia bisa atau tidak berperan dalam identitasnya. Kalau dia mampu dan dia mampu melewati masa ini, yang muncul adalah keyakinan pada identitasnya. Tapi kalau dia tidak mampu melewatinya, maka yang muncul adalah kebingungan terhadap peran dan identitasnya. Tahapan yang keenam dinamakan intimacy versus isolation. Ada di usia-usia 18-21 tahun sampai dengan 40 tahun.
Hanya individu yang merasa aman atau secure lah dengan identitas dirinya yang mampu menjalin hubungan intimacy. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu, tidak merasa secure, yang muncul adalah perasaan terisolasi. Tahapan yang ketujuh dinamakan generativity versus self-absorption atau stagnation. Nah, di sini ada pada periode rentang 40 sampai 65 tahun, di mana individu pada pencapaian dari meningkatnya kekuatan dan tanggung jawab dirinya. Jadi, di masa-masa itu, seorang individu merasa yang mampu melewati ini, dia akan masuk dengan kondisi kemampuan, kekuatan, dan penanggung-jawaban terhadap dirinya maupun orang lain. Makanya kemudian ketika dia mampu melewati tahapan itu, dia ada di periode atau di masa generativity. Tapi kalau dia dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak mampu atau tidak merasa yakin pada pencapaian sebelumnya, maka yang hadir adalah stagnasi. Di tahapan terakhir menurut Erikson adalah ego integrity versus despair. Di mana usia ini adalah hadir di usia-usia lewat dari usia 65 tahun. Pencapaian, pemuasan, dan masuk ke dalam tahapan ini ditentukan berdasarkan gambaran mengenai kehidupan individu di masa sebelumnya, di mana individu mengevaluasi dan menerima kehidupan mereka, pengalaman-pengalaman mereka, sehingga mereka mendapatkan kebijaksanaan, wisdom. Dan ketika pada masa-masa ini pun, seorang individu akan merasakan atau bisa menerima atau kesiapan pada kematian. Tokoh yang lain adalah seorang yang dikenal dengan teori kognitif atau cognitive stage theory yang bernama Jean Piaget. Beliau membagi tahapan-tahapan perkembangan individu dalam beberapa tahap. Yang pertama dinamakan sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Di masa ini secara bertahap bayi menjadi mampu mengorganisir aktivitas yang berhubungan dengan lingkungannya melalui aktivitas sensori motorik. Tahapan yang kedua dinamakan preoperasional, ada di usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak mengembangkan representational system dan menggunakan simbol untuk merepresentasikan orang, tempat, kejadian. Di sini juga di masa-masa ini bahasa mulai tumbuh dan mereka juga secara jelas bermain imajinasi. Dan ini berperan penting dalam tahapan ini. Tahapan yang ketiga adalah konkret operasional di usia 7 sampai 11 tahun. Anak bisa menyelesaikan masalah dengan cukup logis. Dia juga bisa fokus pada here and now. Dan walaupun begitu, belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, di tahapan terakhir menurut Jean Piaget adalah formal operasional, 11 tahun sampai dewasa. Di tahapan ini, individu bisa berpikir abstrak, menghadapi situasi yang hipotetikal, dan dia juga mampu berpikir tentang banyak kemungkinan. Jean Piaget dengan cognitive stage teorinya menyatakan bahwa proses kognitif juga melalui 3 proses yang saling terkait. Yang pertama, organization. Kecenderungan untuk membuat kategori, misalnya burung, dengan mengobservasi karakteristiknya. Burung dalam konteks ayam jadi bagian dari burung, burung itu sendiri, merpati, jadi itu adalah konteks kategori. Nah, dalam hal ini, kompleks cognitive structure menghadirkan skema, di mana di sini adalah cara mengorganisir informasi tentang dunia yang mengatur cara anak berpikir dan berperilaku dalam situasi tertentu. Contohnya, skema bayi yang sederhana, di mana dia saking, kemudian ada muncul variasi skemanya, misalnya dia kemampuan sakingnya dipakai untuk menghisap payudara, menghisap botol, begitu. Adaptation, cara anak mengelola informasi untuk memecahkan hal-hal yang sudah diketahui. Ada 2 complementary prosesnya. Yang pertama asimilasi, di mana dia menggunakan informasi baru dan menggabungkannya ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Contoh, pesawat dikatakan anak itu sebagai burung. Kenapa? Karena anak mengetahui terlebih dahulu tentang burung yang bisa terbang.
Ketika dia melihat pesawat yang jauh di atas langit sana terbang, maka dia mengatakan bahwa itu adalah burung. Nah, terjadi penggabungan informasi baru dan informasi yang lama. Yang kedua, bentuk komplementari prosesnya adalah akomodasi, menyesuaikan struktur pemikiran agar sesuai dengan informasi baru. Contoh, anak tahu bahwa burung dan pesawat adalah sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, proses kognitifnya adalah equilibration. Asimilasi dan akomodasi bekerja bersamaan untuk menghasilkan equilibrium. Contoh, anak termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi tentang perbedaan burung dan pesawat. Kali ini kita akan bicara seorang tokoh yang menghasilkan suatu tahapan perkembangan, di mana tahapan perkembangannya dikenal dengan perkembangan moral. Tokoh ini bernama Colbert. Colbert menyatakan bahwa perkembangan moral manusia memiliki 3 level, di mana setiap level terdapat 2 tahap. Level pertama adalah pre-conventional morality. Biasanya hadir di usia-usia individu 4-10 tahun. Orang bertindak di bawah kontrol eksternal dari dirinya, mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah, dan bertindak di luar keinginannya. Di sini, pada tahapan ini, ada yang namanya tahap orientation toward punishment and obedience, dan yang kedua adalah instrumental purpose and exchange. Nah, tahapan pada level yang kedua disebut conventional morality. Usianya ada di periode 10-13 tahun. Orang menginternalisasi standar dari figur otoritas dengan menjadi orang baik, menyenangkan orang lain, dan mematuhi aturan sosial. Di sini ada maintaining mutual relation, approval of others, and the golden rule of the society. Di sini juga ada social concern and conscience. Level ketiga dikenal dengan post-conventional morality. Biasanya hadir di tahapan remaja awal atau sebelum dewasa awal, tapi bisa juga tidak pernah tercapai oleh di individu itu. Karena memang di tahapan ini perkembangan moralnya tuh cukup sulit. Orang mengenali konflik antara standar moral dan membuat keputusannya sendiri dengan landasan prinsip kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Morality of contract, of individual rights, and democratically accepted law, dan morality of universal ethical principles. Itu standar-standarnya pada level ini.